Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maraknya pergaulan bebas menyebabkan banyaknya kasus perzinaan. Hal ini biasanya banyak terjadi terutama di kalangan remaja maupun dewasa. Padahal kita semua tahu perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebisa mungkin umat muslim menjauhi dosa besar yang satu ini. Zina sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina dari seseorang yang sudah berstatus menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina dari seseorang yang belum menikah. Kalau berbicara soal hukuman, pelaku zina muhsan haruslah dihukum dengan rajam atau dilempar batu hingga pelaku zina tersebut mati. Sedangkan untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah dengan dera atau cambuk, lalu diasingkan selama 1 tahun lamanya. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Akan tetapi, hukum rajam di Indonesia sangatlah tidak mungkin untuk diterapkan, meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Karena hukum rajam hanya boleh dilakukan bila mana suatu negara secara resmi memberlakukannya. Sedangkan institusi swasta, ormas, gerakan agama, yayasan, atau seorang ustadz yang bersifat individu sama sekali tidak mempunyai hak, apalagi wewenang menjalankan hukum rajam. Untuk itu, bagi saudaraku yang pernah berzina, maka sangat dianjurkan untuk segera bertaubat dan jangan sekali-kali mengulangi hal tersebut. Lalu, amalan apa yang bisa mengganti atau menghapus dosa besar zina? Dan apakah dosa zina bisa mendapatkan ampunan? Saudaraku yang dirahmati Allah, semua orang yang pernah berbuat dosa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Apapun bentuk dosanya, sebesar apapun dosa tersebut, asalkan benar-benar mau bertobat. Dan hal pertama yang harus saudaraku lakukan adalah menyesali dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahan yang dilakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, penyesalan adalah hakikat taubat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Saudaraku semuanya, untuk bisa menyesali perbuatan zina tersebut tidak harus menunggu tertangkap basah atau ketahuan orang lain. Penyesalan biasanya akan muncul ketika diri kita sudah merasa tidak nyaman dengan tindakan kemaksiatan yang telah dikerjakan. Di saat seperti itulah ada cinta dari Allah yang menginginkan saudaraku semuanya untuk segera bertaubat. Yang artinya masih ada ampunan yang akan Allah berikan kepada pelaku zina selama mau menyesali perbuatannya dan mau bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Lalu amalan yang kedua adalah meninggalkan dosa zina dan semua pemicu zina. Ada yang mengatakan tidak mudah untuk meninggalkan perbuatan zina. Akan tetapi bagi saudaraku yang benar-benar sudah menyesali perbuatannya, maka sangat dianjurkan untuk mengubur dalam-dalam dan melawan semua keinginan ketika rasa ingin berzina tersebut muncul kembali. Ini yang dimaksud dengan meninggalkan semua pemicu zina. Dan apabila seseorang telah berhasil melawan keinginan untuk berzina, maka amalan selanjutnya yang harus saudaraku lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak beribadah. Dalam Quran Surah Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa orang yang bertaubat dan mau mengerjakan sholat wajib 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini merupakan pondasi penting yang harus ditanamkan dalam diri supaya kita tidak terjebak dan kembali lagi ke dalam kemaksiatan. Lalu amalan yang keempat adalah carilah lingkungan yang baik. Yang dimaksud mencari lingkungan yang baik bisa diawali dengan mencari teman yang bisa membimbing saudara kesemuanya
untuk menjadi seorang muslim yang baik. Karena tanpa disadari, lingkungan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Selain itu, saudaraku semuanya bisa menyibukkan diri dengan belajar agama, misalnya dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Membaca Al-Quran dengan benar yang dibarengi dengan memahami maknanya akan membuat hati dan pikiran saudaraku semuanya menjadi lebih tenang, serta mampu menghilangkan rasa ingin berbuat kemaksiatan. Dan jika memungkinkan, carilah tempat atau lingkungan baru yang dimana lingkungan tersebut belum mengenal saudaraku semuanya. Kenapa? Karena zina merupakan perbuatan yang sangat hina dalam pandangan masyarakat. Jadi apabila dalam masyarakat saudaraku sudah dihakimi sebagai seorang pezina, maka usahakan untuk mencari lingkungan yang baru dan mulai dari awal dengan kebaikan. Insya Allah, lingkungan yang baru akan lebih bisa menghargai saudaraku semuanya. Dan usahakan jangan sampai di lingkungan yang baru tersebut, masyarakat mengetahui sisi buruk saudaraku karena kelalaian dari saudaraku sendiri, sehingga menceritakan keburukan yang pernah saudaraku lakukan. Lalu amalan yang kelima adalah rahasiakan dan rahasiakan. Saya sarankan, apabila sudah di lingkungan yang baru, rahasiakan dosa yang pernah saudaraku lakukan kepada siapapun sampai saudaraku wafat. Karena menceritakan hal yang pernah saudaraku lakukan sebagai pezina akan menimbulkan masalah yang baru. Simpan kejadian ini untuk diri sendiri, karena orang lain tidak memiliki kepentingan dengan hal tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini atau perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Hadis riwayat Malik. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 18, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang pernah melakukan perbuatan maksiat ini, kemudian dia mendapatkan hukuman di dunia, maka hukuman itu akan menjadi kafarah baginya. Dan siapa yang pernah melakukannya, lalu Allah tutupi maksiatnya, maka urusannya kembali kepada Allah. Allah bisa mengampuninya atau menghukumnya sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang pernah melakukan dosa zina, supaya taubatnya diterima, maka tidak disyaratkan harus dihukum rajam atau cambuk. Karena dosa zina bisa tertutupi dengan hukuman, bisa juga dengan cara bertaubat. Apakah harus melakukan sholat taubat untuk menunjukkan bahwa benar-benar bertaubat? Jika memang diperlukan, boleh melakukan sholat taubat sebanyak 2-6 rakaat selepas sholat isya. Dan kalau tidak melakukan sholat taubat pun tidak ada masalah. Yang terpenting adalah penyesalan diri atas perbuatan zina yang pernah dilakukan. Benar-benar menjauhi perbuatan tersebut, memperbanyak istighfar meminta ampunan, mengamalkan Al-Quran dan kembali ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan amalan tersebut, saudaraku yang pernah berzina bisa menyadari perbuatannya untuk segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Saya berdoa semoga dosa dan kesalahan atas perbuatan zina yang pernah saudaraku alami bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.